Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pondasi keimanan seorang muslim adalah beriman kepada takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman. Beliau pun menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian malaikat Jibril ketika itu mengatakan, engkau benar ya Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang muslim wajib mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia menciptakan makhluk. Lalu Allah menetapkan hal yang akan terjadi tersebut dan dia tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Maka apa yang Allah kehendaki akan terwujud, dan apa yang tidak dikehendakinya maka itu tidak akan pernah terwujud. Untuk mewujudkan iman kepada takdir secara sempurna, haruslah dengan mewujudkan unsur-unsur iman kepada takdir itu sendiri. Unsur-unsur iman kepada takdir itu terdiri daripada 4 hal. Pertama, mengimani bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui keadaan seluruh makhluknya, dan dia maha mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi dan sedang terjadi, juga yang akan terjadi. Allah juga mengetahui apa saja yang tidak terjadi, dan jikalaupun hal itu terjadi, Allah akan sangat mengetahui bagaimana hal itu akan terjadi. Allah berfirman, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Secara rinci Allah menggambarkan di dalam firman-Nya, dan di sisinya lah kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa saja yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak pula sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang tidak diketahuinya. Tidak pula ada sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua, beriman bahwa Allah telah menulis seluruh takdir segala sesuatu dari awal hingga hari kiamat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah pada halaman 57 dikatakan bahwa ada 3 pencatatan takdir. Yang pertama, catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Dalam Lauhul Mahfuz ini tercatat takdir segala sesuatu secara terperinci. Yang kedua, catatan malaikat atas individu tertentu. Setiap janin yang telah berumur 4 bulan 10 hari di dalam rahim ibunya akan diutus seorang malaikat yang bertugas untuk mencatat rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apa dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, catatan tahunan para malaikat. Setiap malam Lailatul Qadar
terjadi pemindahan catatan dari catatan yang ada dalam Lauhul Mahfuz ke catatan para malaikat mengenai takdir segala sesuatu yang akan terjadi di dalam setahun, terhitung sejak malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga unsur daripada iman kepada takdir ialah mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba. Allah lah yang menciptakannya. Allah berfirman, padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Quran surat As-Saffat ayat 96. Manusia melakukan perbuatan-perbuatannya dalam keadaan bebas tanpa paksaan. Manusia diberikan pilihan untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Sejak zaman azali, Allah telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh seorang hambanya, kapan akan dilakukannya, di mana dia melakukannya, dan bagaimana dia melakukannya. Allah telah mengetahuinya sebelum Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah memberikan pilihan kepada para hambanya antara kebaikan dan keburukan. Dan sebelum dia menciptakan hambanya, dia telah mengetahui apa yang akan dipilih oleh hambanya itu, apakah kebaikan ataupun keburukan. Kemudian dengan ilmunya, Allah takdirkan perbuatan hamba tersebut untuk terjadi, yakni Allah tuliskan di catatan takdir di Lauhul Mahfuz bahwa hambanya tersebut memilih untuk melakukan perbuatannya sendiri. Misalnya, si A pada suatu hari mencuri sandal di masjid. Sejak sebelum terciptanya alam, Allah telah mengetahui bahawa si A ini akan mencuri sandal di masjid. Si A pada hakikatnya sebelum melakukan perbuatannya itu diberikan pilihan oleh Allah kepadanya apakah dia akan mencuri sandal ataupun tidak. Kemudian si A memilih untuk mencuri. Sebelumnya Allah telah mengetahui bahawa si A ini akan memilih untuk mencuri sandal. Maka Allah tuliskan dalam catatan takdir bahawa si A akan mencuri sandal pada waktu sekian dan di tempat yang telah ditentukan. Perbuatan mencuri sandal adalah pilihan si A, dan Allah yang menetapkan pilihan si A itu akan terjadi. Dengan demikian, manusia pada hakikatnya diberikan pilihan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Manusia secara hakikat adalah pelaku perbuatan-perbuatannya, dan Allah yang menciptakan dia dan juga perbuatannya. Di dalam masalah ini, ada dua kelompok manusia yang menyimpang. Pertama adalah kelompok Qadariyah, yaitu mereka yang menolak adanya takdir. Mereka berkeyakinan bahawa Allah tidak pernah menetapkan takdir dan manusia adalah penentu dirinya sendiri. Konsekuensinya, dari keyakinan mereka ini adalah bahawa Allah tidak mengetahui apa yang akan diperbuat hambanya sampai si hamba itu melakukan perbuatannya. Tentu saja hal ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua adalah kelompok Jabariyah. Kelompok ini berkeyakinan bahawa manusia tidak memiliki kehendak dan pilihan. Allah yang mengatur apa saja yang akan diperbuat hambanya tanpa si hamba memiliki pilihan untuk menentukan apa yang akan ia lakukan. Dapat dikatakan bahawa manusia itu ibarat wayang yang tidak bisa melakukan perbuatan apa-apa. Mereka hanya bergerak sesuai arahan dalang yang menggerakkan mereka. Bila memang demikian, lantas untuk apa Allah menurunkan perintah dan larangan?
mengutus para rasul dan menurunkan kitab, jika pada akhirnya manusia sebenarnya hanya bergerak sesuai arahan takdir yang telah ditentukan untuk mereka, tanpa mereka memiliki pilihan untuk melakukan perbuatan mereka sendiri. Adapun keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mereka bersikap pertengahan. Mereka meyakini bahwa Allah yang menentukan takdir dan mencatat amalan para hamba di catatan takdir. Bersama dengan itu, para hamba diberi pilihan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mereka sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya tadi. Takdir ada yang berupa hal-hal yang baik dan terkadang ada juga berupa hal-hal yang buruk. Kita wajib meyakini takdir yang baik dan yang buruk. Namun, hal-hal yang buruk tidak dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal terjadinya kejahatan, perbuatan buruk dan dosa, hal-hal tersebut sudah ditakdirkan akan terjadi, namun bagi kita seorang hamba tidak boleh mengalamatkan hal-hal buruk tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan semisal keburukan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak beradab kepada Allah. Allah memang mentakdirkan perbuatan buruk terjadi, namun itu disebabkan oleh pilihan makhluk itu sendiri. Di samping daripada itu, Allah mengizinkan terjadinya perbuatan buruk untuk mewujudkan hikmah yang lebih besar di kemudian hari. Hal ini dapat kita perhatikan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan apa yang telah diperbuat oleh manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kerusakan di bumi adalah hal yang buruk, namun penyebabnya adalah perbuatan manusia. Maka Allah takdirkan dan izinkan terjadinya keburukan itu, yaitu kerusakan yang terjadi di muka bumi. Namun di balik timbulnya kerusakan ini, Allah menghendaki hikmah yang lebih besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Terkadang setan menggoda manusia agar melakukan perbuatan dosa. Lalu dilakukanlah dosa tersebut oleh seorang hamba. Terjadinya dosa telah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya dan Allah izinkan untuk terjadi, walaupun Allah tidak mencintai perbuatan dosa itu. Namun Dia izinkan hal itu terjadi supaya terwujud maslahat dan hikmah yang besar. Setelah seorang hamba berbuat dosa, dia menjadi menyesal dan bertaubat. Taubat hamba ini adalah maslahat yang besar di balik dosa yang pernah ia kerjakan. Saudara-saudara yang seiman, Islam mengajarkan kita untuk semangat dan tidak berpangku tangan, serta berpasrah begitu saja menunggu nasib tanpa berusaha menempuh sebab. Setiap manusia tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya oleh Allah. Untuk itu, dia harus berusaha meraih yang terbaik untuknya. Suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kita tidak berpasrah saja kepada catatan takdir kita dan tidak usah beramal ya Rasulullah?" Namun ketika itu Rasulullah mengajarkannya, "Beramallah, karena semua orang akan dimudahkan untuk menuju tujuan penciptaannya. Barang siapa yang tercatat sebagai penduduk surga, dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amal penduduk surga. Dan barang siapa yang tercatat sebagai penduduk neraka, dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amal penduduk neraka." Lantas beliau membaca firman Allah yang artinya, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan yaitu kebahagiaan. Adapun
orang yang kikir dan merasa dirinya cukup tanpa memerlukan pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, yaitu kesengsaraan. Quran surat Al-Lail ayat 5-10. Takdir adalah rahasia Allah, wahai saudaraku, yang semua kita akan kembali kepadanya. Kita tidak boleh bertanya mengapa dan bagaimana tentang perbuatan Allah terhadap diri kita. Kita hanya diperintahkan untuk taat dan patuh menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.